Budi, tadi Om kan sudah menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah itu 10%. Tapi di sisi yang lain, pertumbuhan kemiskinan kita juga 11%. Nah ini kalau mengutip bahasa Pak Prabowo, berarti kan ada paradoks Sulawesi Tengah, Pak. Nah, kira-kira masalahnya bagaimana ini, Pak? Terima kasih. Saya mau jawab, pertanyaannya sudah salah. Dia bilang 10%. Pertumbuhan ekonomi kita 11,71%. Jadi saya selalu ke eselon beramal ini harus punya data. Tadi bilang 60.000 SMA yang tidak. Kemudian sekolah SD kita lama sekolah itu 96%, SMP 93%, SMA 76%. Jadi saya minta data-data yang jelas sehingga saya bisa menjawab lebih jelas. Dan kalau pertanyaannya sudah salah, bagaimana datanya? Bagaimana saya jawab? Tetapi itu pasti banyak hal yang harus kita buat untuk meningkatkan kualitas. Karena Saidina Ali katakan, Saidina Ali mengatakan, jika kemiskinan itu berbentuk manusia, maka saya yang pertama membunuhnya. Ini Saidina Ali. Jadi itu kemiskinan menjadi tugas kita semua, dan harus banyak cara. Perbankan kita subsidi seperti sini, disubsidi sehingga bunga kur menjadi 3%. Jadi rakyat juga APBD hanya stimulus. Ke depan stimulus. Pemerintah harus bisa perbankan, jadi rakyat juga diajar. Kenapa saudara kita dari Cina pinjam 14% mampu menjadi kaya? Kenapa kita tidak? Ini semuanya dirubah. Mindset kita harus berubah. Jadi bukan hanya kita bikin program kemiskinan, tapi kita bagaimana ke depan membangun semua mental cucu kita. Saya tahu, saya orang berjuang untuk gubernur Sulawesi Tengah tahun bersama Arus dan Longki. Ya, sehingga waktu itu saya menggertak. Saya menggertak namanya Pak Anu. Saya bakar Donggala kalau tidak mendukung Ajra Madido. Itu yang kita perjuangkan. Terima kasih. Saya tidak mau berdebat tentang berapa angka, berapa, karena itu bukan hal penting menurut kami. Yang terpenting secara ekonomi, teorinya seperti saya katakan tadi. Maka untuk itu kenapa ke depan kami ingin menjadikan pertanian sebagai basis program utama kami, karena di sektor itu ada 40 sekian persen masyarakat Sulawesi Tengah bekerja di bidang itu, sehingga ketika ini tersentuh maka program pembangunan manusia itu akan berjalan baik. Hari ini kenapa paradoks pertumbuhan itu muncul? Karena kita bertumbuh pada satu sektor, pertambangan. Pertambangan hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok masyarakat yang ada di 3 kabupaten. Untuk itu ke depan kami ingin memastikan bahwa IPM kita, Indeks Pembangunan Manusia kita, tidak lagi berangkat di angka 9. Artinya kita mau ke depan paling tidak masyarakat Sulawesi lulus atau 12 tahun IPM-nya, sehingga kemudian rata-rata masyarakat sudah lulus. Waktu sudah selesai, terima kasih. Dipersembahkan oleh